Shalom, selamat pagi anak-anak kami. Pagi hari ini kita akan kembali melakukan aktivitas kita. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Kita berikan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh fokus di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan yang sudah boleh mengasihi kami. Untuk kami boleh menikmati lagi hari yang baru yang Tuhan anugerahkan pada saat ini. Tuhan Yesus, arahkanlah hati kami agar di hari ini Engkau boleh berkenan membawa kami untuk kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh dituntun oleh Tuhan untuk hati dan pikiran kami boleh tertuju kepada belas kasihan Tuhan yang akan menolong kami untuk kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan kembali lagi memuji Tuhan dengan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan membacakannya dan anak-anak boleh memperhatikan untuk setiap bacaannya di dalam Alkitab masing-masing. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus
dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak kami, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang fokus dalam hidup. Ya, berbicara tentang fokus, yaitu berbicara tentang di mana adanya suatu kemampuan atau mampu memberikan satu perhatian yang tinggi pada satu objek guna mendapatkan suatu hasil yang maksimal dan memuaskan. Nah, ketika kita fokus, maka ada sesuatu yang sedang kita harapkan. Dari siapa yang kita harapkan, kita ingin itu sesuai dengan apa yang memang menjadi harapan kita. Hasil dari apa yang kita fokuskan, pasti kita mengharapkan hasilnya adalah sesuatu yang bisa memuaskan dan juga bisa menyenangkan bagi kita. Nah, anak ibu, apa yang menjadi fokus Tuhan Yesus ketika Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia? Ya, jelas fokus dari kehidupan Yesus adalah melaksanakan apa yang menjadi misi Allah, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Nah, Yesus ketika hidup 2000 tahun yang lalu sebagai manusia sejati, dia menjalani kehidupan layaknya masyarakat pada waktu itu, ya, terutama di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Ada yang menjadi standar dalam kehidupan mereka untuk menjalani setiap aturan-aturan yang ditentukan dalam hidup mereka, yaitu melalui 10 hukum Taurat. Namun Tuhan tidak menginginkan agar umatnya, yaitu bangsa Yahudi, hanya fokus kepada aturan-aturan yang ditentukan oleh manusia. Tetapi fokus di dalam 10 hukum Taurat itu terbagi menjadi dua, yaitu bagaimana hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat, kita diarahkan hati kita fokus kepada Allah yang adalah pencipta, pemilik hidup kita. Bagaimana kita mengasihi Allah dengan benar, bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segala sesuatu kemampuan yang sudah Tuhan Allah anugerahkan bagi kita. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu dikatakan bahwa bukti kita mengasihi Yesus, maka itu kita aplikasikan, dapat kita tunjukkan, dapat kita buktikan melalui kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada ayat ini kita diingatkan bagaimana Allah yang telah mengutus Yesus memberikan satu teladan, yaitu bagaimana Allah peduli. Tuhan Yesus peduli terhadap orang-orang yang saat itu sedang menderita. Ya, Tuhan Yesus banyak melakukan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan, apakah dalam sakit penyakit ataupun kesusahan dalam hal yang lainnya. Nah, anak-anak kami di sini jelas bahwa fokus dari tujuan Yesus di dalam menjalankan misi Allah, yaitu untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan Yesus bukan saja hanya datang untuk memberikan bentuk-bentuk kesembuhan secara fisik kepada manusia, tetapi fokus Tuhan adalah memberikan kesembuhan, yaitu keselamatan bagi manusia berdosa. Anak-anak kami, ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan, apa yang menjadi fokus kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, anak ibu? Jikalau kita hidup di dunia ini, ada fokus kita untuk mencapai sesuatu, apakah itu benda, apakah itu cita-cita, ya, terutama bagi anak-anak kami yang saat ini sedang terus berjuang untuk belajar. Dalam pelajaran yang kamu ikuti, apa fokus kamu? Jelas fokus kamu adalah melihat pada satu masa depan yang kamu harapkan, itu akan menjadi bagianmu untuk kehidupanmu yang akan datang. Masa depan yang bagaimana? Masa depan yang membawa kamu bisa
melihat apa yang menjadi kemampuan-kemampuan yang sudah kamu tunjukkan selama kamu mengikuti pembelajaran dari sejak kamu kecil dan sampai dengan sekarang, itu akan berdampak kepada satu hasil di mana ketika kamu fokus, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang memuaskan, yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Nah, anak kami, jikalau kita saja bisa fokus untuk hal-hal yang fana, ya, yang itu hanya sementara, karena ketika kita nanti akan meninggalkan dunia ini, itu tidak akan lagi kita bawa. Tetapi ada yang satu kita bawa, yaitu keselamatan. Keselamatan yang Yesus anugerahkan bagi kita. Kita harus fokus kepada apa? Kepada cara Tuhan mengasihi sesama. Keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan, mari kita nyatakan juga itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan saja kita memberikan bentuk-bentuk perhatian kita di dalam hal-hal yang dibutuhkan layaknya kebutuhan manusia, anak ibu, yaitu kebutuhan jasmani yang mendukung akan kebutuhan hidup manusia. Tetapi terlebih lagi adalah kebutuhan rohani, kebutuhan tentang keselamatan, di mana setiap orang membutuhkan keselamatan untuk mereka boleh mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus berkarya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa dan mau percaya kepadanya. Nah, anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, perlengkapi diri kita dengan bagaimana kita juga memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan saja masalah kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka, tetapi berani kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang juga yang membutuhkan anugerah pengampunan dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus melalui apa yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, yaitu karya keselamatan Tuhan Yesus yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kita untuk fokus kepada satu tujuan rencana Allah dalam kehidupan kita, memakai kita, memperlengkapi kita untuk kita bisa membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun kami, mengarahkan hati kami, agar kami boleh sungguh-sungguh fokus terhadap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, tujuan kami bukanlah dunia yang fana, tetapi kami mempunyai satu tujuan yang kekal, di mana Tuhan menjanjikan kehidupan yang penuh damai sejahtera untuk kami tinggal bersama dengan Tuhan kelak di surga. Tuhan Yesus, biarlah selama kami hidup di dunia ini, berikan kami hati untuk memiliki satu pemahaman untuk boleh Tuhan menceritakan tentang kasih Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat dan mereka boleh percaya untuk meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan yang membawa keselamatan bagi orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh kehidupan yang kami jalani sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan kami agar setiap apa yang kami lakukan, kami tahu kami melakukannya hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak kami, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.